suka, memang sekarang ini Jepang adalah tim terbaik dan yang paling diunggulkan di grup C. 12 gol tanpa sekalipun kebobolan, serta sapu bersih kemenangan di 2 laga awal, menjadi bukti nyata kalau Jepang memang ada di level yang berbeda. Yang mana tentu saja, hal itu tidak terlepas dari 90% pemain Jepang yang main di liga-liga teratas Eropa, sehingga membuat tim Samurai Biru secara tak langsung memiliki gaya main yang vibes-nya Eropa banget. Meskipun begitu, Hajime Moriyasu selaku pelatih nggak mau jumawa karena biar gimana-gimana, masih ada 8 pertandingan yang segalanya bisa terjadi. Bahkan ia pun sekarang kabarnya mulai memantau serius timnas Indonesia. Sebab dari semua tim yang ada, memang tim Garuda dianggap sebagai tim paling progresif di kawasan Asia. Jelas keberadaan sosok Erick Thohir sebagai ketua PSSI menjadi salah satu kunci utama mengapa timnas Indonesia bisa seperti sekarang ini. Nah, yang jadi konsen pihak Jepang, tentu saja manuver PSSI dalam melakukan naturalisasi. Sebab mereka pun meyakini kalau PSSI nggak akan stop sampai di sini, usai memastikan Maysil Girls dan Eleanor Rangers gabung. Karena menurut kabar yang beredar, termasuk di media Belanda, kalau beberapa nama lain seperti Jero Ridderwolf, Mauro Zelstra, Pascal Struijk, hingga Oleh Romeni pun masih diupayakan begitu keras agar bisa membela timnas Indonesia. Maka tak heran dibandingkan tim lain, Jepang menganggap Indonesia adalah ancaman terbesar yang berpotensi mengejutkan kalau tim Garuda bisa tampil dengan skuad impian yang diharapkan. Kalau kita bicara siapa tim terkuat di Asia sekarang, ya sudah pasti Jepang. 4 kali juara Piala Asia dan sejak 1998 selalu konsisten lolos ke Piala Dunia. Membuat status Jepang di kawasan Asia memang mentereng. Apalagi di era modern ini. Walah, skuad timnas Jepang. Kalau mau dibagi 3 tim aja masih turah-turah istilah Jawanya. Beneran asli, karena di Jepang, baik dari usia dini sampai senior semuanya ditata dengan baik. Dan kini skuad utama timnas Jepang 90% diisi oleh mereka yang abroad di liga-liga teratas Eropa. Bahkan sebapuk-bapuknya Zion Suzuki, sang kiper yang dijuluki Onana KW Super, nyatanya juga mampu menarik minat salah satu tim legendaris Serie A yaitu Parma. Maka dari itu, sekali lagi wajar kalau Jepang menjadi favorit utama khususnya di grup C yang katanya neraka ini. Yap, keperkasaan Jepang sendiri benar-benar terlihat nyata setidaknya dalam 2 match pertama round 3, di mana tim Baling-Baling Bambu mampu menggeprek Cina 7-0 dan membuat Bahrain malu di kandang sendiri dengan skor 5-0. Atas dasar itulah, banyak pengamat yang menjagokan Jepang akan lolos mudah ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup C. Apalagi tim-tim yang di atas kertas dianggap sebagai pesaing utama macam Arab dan Australia, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja alias sedang inkonsisten. Meskipun begitu, sang pelatih Hajime Moriyasu sendiri memilih untuk tetap kalem dan gak mau jumawa. Sebab ia mengerti kalau masih ada 8 match lagi dan segalanya bisa terjadi. Nah, yang menarik, Moriyasu justru mulai menganggap Indonesia sebagai ancaman terbesar. Alasannya tentu saja karena keberadaan Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini benar-benar mampu mengangkat level Indonesia jadi setingkat lebih baik. Dan ia pun percaya kalau manuver PSSI untuk terus menambah kekuatan nggak akan berhenti di Maysil Girls dan Eleanor Rangers aja. Sebab media-media Eropa khususnya Belanda pun, seperti Football Premier, menyebut kalau masih ada beberapa nama yang sekarang masih dalam tahap proses maupun pendekatan intens. Seperti Mauro Zelstra, Pascal Struijk, Jero Ridderwolf, hingga Oleh Romeni atau Kevin Dix sekalipun. Maka dari itu, Moriyasu sekali lagi meyakini kalau nanti Indonesia bisa tampil dengan skuad impian yang diharapkan, sudah pasti itu akan jadi ancaman terbesar baginya dan bisa merubah peta persaingan di grup C. Sebab sebelum ini pun Moriyasu memang sudah impress dengan penampilan timnas Indonesia di Piala Asia. Yap, ketika itu meskipun menang 3-1, Moriyasu mengakui kalau melawan Indonesia tidak semudah itu. Bahkan jika bukan karena penalti dan gol bunuh diri Justin Hubner, Jepang hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Itulah kenapa dalam hal ini ia merasa maklum kalau Indonesia disebut sebagai tim paling progresif di kawasan Asia.
Di sisi lain, legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, benar-benar meyakini kalau laga Indonesia melawan Jepang pada November 2024 dan Juni 2025 akan jadi laga yang sangat menarik. Bahkan semisal Jepang udah lolos sekalipun, Honda merasa kalau Jepang tetap harus menurunkan skuad terbaik. Baginya Indonesia adalah tim yang secara komposisi udah lengkap. Dan dengan masuknya pemain-pemain baru, maka itu bisa jadi sesuatu yang lebih menarik. Indonesia adalah tim dari Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya komposisi yang lengkap. Saya melihat ada perkembangan pesat di timnas Indonesia, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa. Jadi akan sangat menarik melihat pertandingan mereka melawan Jepang. Ucap mantan pemain AC Milan itu dilansir dari Soccer King. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan oleh Honda, memang laga Indonesia melawan Jepang akan jadi laga yang paling dinantikan. Bukan soal menang kalah, tapi lebih ke soal nuansa atau vibes pertandingan yang pastinya akan sangat kental dengan aroma sepak bola Eropa. Walaupun secara level, para pemain Jepang masih ada di atas Indonesia. Tapi jangan lupa, kita juga punya pemain-pemain yang secara pengalaman gak kalah dari mereka. Morten Pos, Kelvin Verdong, Chase, Tom Haye, Ragnar, Misselgers, Eliano. Mereka adalah pemain yang boleh dibilang adalah pemain dengan level yang beda dibandingkan pemain Indonesia lainnya. Lalu semisal pemain seperti Cheiro, Kevin, Ole, Pascal Strike, ibaratnya sekalian masuk, amin. Ya udah, pasti secara level harusnya gap itu nggak terlalu jauh. Dan melihat segala kemungkinan yang ada, wajar jika penyerang Jepang, Takumi Minamino, merasa kalau timnas Indonesia benar-benar akan tampil dengan skuad yang jauh lebih kuat, lebih siap dari sebelumnya. Sebagai negara dan sebuah tim, mereka memiliki momentum bagus dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah barang sedikit pun di hadapan mereka. Ucap pemain AS Monaco itu dilansir dari Goal. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya bagi Indonesia, siapapun lawannya, pokoknya nggak boleh minder. Dan sesuai target awal, yakni sebisa mungkin meraih posisi 3 dan 4. Melawan Jepang mungkin akan jadi laga yang 2 kali lipat lebih sulit dari melawan Australia serta Arab. Namun tetap saja, itu akan jadi laga yang paling menarik pastinya. Intinya, 2 poin dari 2 laga sudah sesuai target. Harapannya bisa sapu bersih 6 poin dari Bahrain serta China. Dan kami yakin Indonesia bisa melakukannya. Barulah di bulan November, apapun caranya pokoknya lawan dulu skuad tenaga Jepang, sembari sebisa mungkin curi poin dari Arab. 1 poin oke, 3 poin, wah alhamdulillah, kan gitu. Nah jika semua berjalan sesuai rencana, yakni mencuri minimal 1 poin dari Arab dan Australia, serta ambil semua poin dari Bahrain serta China, peluang Indonesia di grup ini sejatinya masih terbuka. Kalau urusan Jepang, itu belakangan karena untuk sekarang levelnya masih beda. Tapi kita juga harus tahu kalau dalam sepak bola, apapun bisa terjadi dan harapan kami, paling enggak mulai bulan November nanti, skuad Garuda bisa lebih balance sehingga asa menuju mimpi yang tiada batas dalam wujud Piala Dunia bisa lebih realistis untuk digapai. Nah untuk itu, ayo sama-sama berdoa dan dukung. Serta ingat ekspektasi tetap di rank 3 dan 4 ya. Jangan ketinggian, ntar kalau ada apa-apa malah kalian kecewa dan ujung-ujungnya pemain dan pelatih yang kena hujatan. Kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.